Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahu al-bayan. Asykuruhu syukran talaba mazidan min al-mulki ad-dayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi-iznihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah, hadirin sidang yang majuan yang dimuliakan Allah. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, terutama nikmat iman dan Islam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berkehendak menggerakkan langkah kaki kita untuk hadir di Masjid Al-Basmah ini untuk melaksanakan sholat Jumat hari ini tanggal 24 Muharram 1448 Hijriah bersamaan dengan 10 Juli 2026 Miladiah. Selanjutnya salawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian hingga akhir zaman. Selanjutnya marilah kita berusaha untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sesungguhnya, yaitu dengan selalu menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Adapun judul khutbah kita pada Jumat hari ini yaitu memaknai bulan Muharram sebagai bulan yang mulia dan hikmah yang ada di dalamnya. Masyaallah, hadirin yang majuan rahimakumullah. Alhamdulillah, saat ini kita berada di bulan Muharram, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan sejarah, di mana di bulan ini Allah Subhanahu wa taala banyak menyelamatkan para nabinya dari kezaliman dan mara bahaya. Jika kita memutar kembali dalam sejarah, di bulan Muharram ini pernah menjadi saksi atas sebuah peristiwa dahsyat yang menggetarkan jiwa. Sebuah peristiwa di mana keangkuhan manusia ditenggelamkan oleh air bah yang meluap dari langit dan memancar dari bumi, sementara keimanan diselamatkan dalam sebuah bahtera kayu yang sederhana. Itulah kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah seorang rasul yang luar biasa. Tahukah kita berapa lama beliau berdakwah? Allah Subhanahu wa taala mengabadikan usianya dalam Al-Quran dalam surah Al-Ankabut ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 'aman fa akhadhatuhum mustufatuhu wa hum zalimun. Artinya, dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal di antara mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka ditimpa banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Bayangkan jemaah sekalian, 950 tahun malam dan siang Nabi Nuh mengetuk pintu-pintu hati kaumnya. Beliau berdakwah dengan kelembutan, dengan tetesan air mata, meraih mereka agar kembali menyembah Allah, bertauhid kepada Allah. Beliau berkata dengan lisan yang santun sebagaimana direkam dalam Quran surah Nuh ayat 10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaihim midrara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Namun apa yang beliau terima? Mayoritas kaumnya justru menutup telinga dengan jari-jari mereka, menyelimuti wajah mereka karena benci dan bersikap sombong. Setiap generasi lahir, mereka mendidik anak-anak mereka untuk mendurhakai Nabi Nuh, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat
membuat sebuah bahtera atau kapal yang besar di atas bukit yang kering. Disinilah ujian akal dan iman terjadi. Kaum yang mengejek, wahai Nuh, apakah engkau sudah beralih profesi dari seorang nabi menjadi seorang tukang kayu? Di mana engkau akan menjalankan kapal ini? Di atas batu yang kering. Namun Nabi Nuh tetap tegar. Beliau bekerja bukan karena logika manusia, melainkan karena perintah dari pencipta alam semesta, yaitu Allah Rabbul Alamin. Masyarakat hadirin jemaah Jumat yang merindukan berita Allah Subhanahu wa taala. Maka detik-detik yang mendebarkan pun tiba. Langit mendung menghitam, petir menyambar dan hujan tercurah bagai ditumpahkan dari ember raksasa. Bumi terbelah memancarkan air yang menderu. Air naik dengan begitu cepat, menenggelamkan rumah, pohon, bahkan puncak-puncak gunung tertinggi. Di atas bahtera yang mulai mengapung itu, Nabi Nuh alaihissalam memandang ke arah yang gelombang yang dahsyat. Di sanalah mata seorang ayah tertuju pada pemandangan yang menyayat hati. Beliau melihat putranya sendiri, Kan'an, sedang bersusah payah berenang, mencari keselamatan, berlari menuju puncak gunung. Jiwa kebapakan Nabi Nuh bergetar. Beliau berteriak di tengah gemuruh badai yang memekakkan telinga. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dialog pilu ini di dalam Quran surah Hud ayat 42. Dan Nuh memanggil anaknya, sedangkan anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami. Ya bunayya yarqam ma'ana. Dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir. Namun keangkuhan telah membutakan Kan'an. Dengan sombongnya sang anak menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung Judi yang dapat memelihara aku dari air bah. Namun Nabi Nuh berteriak lagi dengan sisa harapan, tidak ada yang dapat melindungi engkau dari azab Allah hari ini selain Allah yang Maha Penyayang. Quran surah Hud ayat 43. Namun malam jamaah sekalian, sebelum kalimat itu selesai, sebuah gelombang besar yang menyerupai gunung datang menghempas di antara keduanya. Kan'an tergulung, tenggelam dan binasa dalam kekafiran. Seorang nabi, kekasih Allah, tidak mampu menyelamatkan darah dagingnya sendiri ketika hidayah itu telah ditolak oleh Allah. Maka dengan hikmah peristiwa dahsyat yang dialami oleh keluarga Nabi Nuh alaihissalam tersebut yang terjadi di dalam bulan Muharram, marilah kita semua mengambil hikmah dan pelajaran yang agung. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, zaman kita hari ini adalah zaman yang sangat kompleks. Tekanan hidup datang dari segala arah, bergulung-gulung seperti ombak samudra yang tidak pernah berhenti menghantam. Jika kita menatap wajah-wajah manusia yang berjalan di sekitar kita hari ini, di pasar, di kantor, di jalanan dan sebagainya, kita akan mendapati sebuah kenyataan yang sama. Banyak jiwa yang sedang lelah, banyak hati yang sedang terluka. Dan jika hari ini kita bangun pagi, pergi bekerja, berjuang mencari nafkah, menghadapi berbagai masalah dan ujian kehidupan, ada yang lelah karena pekerjaan, ada yang lelah karena sakit, ada pula yang lelah karena memendam kesedihan yang tidak diketahui oleh siapapun. Namun satu hal yang perlu kita ingat, dunia memang tempat lelah, bukan tempat istirahat. Maka mari semua kita tunduk kembali kepada Allah, hilangkan ego kita, keangkuhan dan kesombongan kita. Karena kalau Allah berkehendak terhadap sesuatu, maka sangat mudah bagi Allah. Fa idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Di antara kita ada yang sedang dirundung kesedihan mendalam karena kesulitan ekonomi, bingung memikirkan uang sekolah anak untuk hari esok, atau apa yang bisa dimakan untuk keluarga tercipta. Ada yang jiwanya tertekan akibat beban dunia kerja, persaingan yang tidak sehat, atasan yang tidak menghargai, atau kecemasan luar biasa karena ancaman PHK dengan ketidakpastian zaman. Ada pula yang hatinya sepi bertahun-tahun berdoa, namun merasa susah mendapatkan jodoh, merasa tertinggal dari orang lain dan mulai lelah dengan ikhtiarnya. Atau mungkin ada sepasang suami istri yang setiap malam menangis di atas sajadah karena belum juga diberi keturunan, merasa rumah tangganya sunyi tanpa tangisan dan
Semua ini jamaah sekalian adalah potret nyata dari kehidupan modern. Jiwa manusia hari ini rapuh, mudah cemas, mudah depresi, dan seringkali merasa berjalan sendirian di dalam kegelapan. Maka ketika semua pintu merasa tertutup, ketika semua manusia seakan berbalik arah, membelakangi kita, kemana kita harus pergi? Ingatlah sebuah peristiwa agung yang lain yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran yang juga terjadi dalam bulan Muharram. Ketika Nabi Muhammad SAW dan sahabat karibnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dikejar oleh kaum kafir Quraisy yang ingin membunuh mereka. Mereka bersembunyi di Gua Sur. Jarak antara kaki musuh dan kepala mereka hanya beberapa sentimeter saja. Jika musuh menunduk sedikit, mereka pasti tertangkap. Dan di saat yang mencekam itu, Abu Bakar menangis, bukan karena takut mati, tetapi karena mengkhawatirkan keselamatan Rasulullah. Maka di saat itulah Rasulullah memandang mata sahabatnya dengan pandangan yang penuh ketenangan, lalu mengalirkan sebuah kalimat lain yang menggetarkan semesta. Allah Subhanahu wa taala menabadikannya dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 40. Idza yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika dia Muhammad berkata kepada sahabatnya, janganlah engkau bersedih, janganlah engkau takut, sesungguhnya Allah bersama kita. Masyaallah hadirin wa sallallahu mu'minin rahimahullah. Kalimat ini bukan sekedar pemadam kepanikan Abu Bakar di Gua Sur 14 abad yang lalu. Kalimat ini adalah obat penawar universal untuk setiap hati yang hancur di sepanjang zaman, termasuk untuk kita yang hidup di zaman sekarang ini. Mengapa kita tidak bersedih secara berlebihan? Karena kalimat setelahnya adalah garansi mutlak, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Jika Allah yang Maha mengatur rezeki bersama kita, mengapa kita harus berputus asa dengan masa depan ekonomi kita? Jika Allah yang Maha membolak-balikkan hati manusia bersama kita, mengapa kita harus ragu bahwa Dia mampu mendatangkan jodoh untuk keturunan pada waktu yang paling indah? Maka mulai hari ini, saat antum melangkah keluar dari masjid ini, bawalah kalimat ini di dalam dada antum. Ketika setumpuk masalah datang menghantui, bisikkan ke dalam hati, la tahzan innallaha ma'ana. Ketika air mata menetes karena merindukan buah hati atau pasangan hidup yang belum kunjung hadir, katakan pada jiwa yang rapuh itu, wahai hati, la tahzan innallaha ma'ana. Dan tugas kita bukan memaksa dunia mengikuti kemauan kita. Tugas kita adalah bersujud, berdoa dan berikhtiar dengan cara yang halal dan ma'ruf, lalu menyerahkan ujung dari segala urusan kepada Allah. Karena demi Allah, tidak ada satupun tetes air mata orang beriman yang sia-sia di hadapannya. Maka sebagai kesimpulan pada hari ini, ada 3 hal yang perlu kita perbaiki. Pertama, perbaiki ketakwaan kita. Kemudian yang kedua, bermuhasabah, evaluasi apakah amal-amal saleh kita sudah cukup untuk dibawa sebagai bekal nanti saat kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, tingkatkan amal saleh kita. Ketakwaan bukan hanya yang ada di lisan, melainkan ketakwaan yang menghunjam ke dalam dada dan mewujud dalam setiap langkah dalam kehidupan kita. Insya Allah dengan demikian pertolongan Allah akan menghampiri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah kita pada hari ini. Semoga dengan khutbah yang singkat ini akan menambah keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Ta'ala menambah usia kita untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal untuk menghadapnya nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم. الحمد
لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى في كتابه العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقراباته وأزواجه وذريته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أصلح جميع أولاد المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي إيران وفي إندونيسيا وفي كل مكان وفي كل زمان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا مولانا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم